Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan terlaksana. Kali ini Ruang Potlot Channel akan membahas kisi-kisi ataupun materi soal PPK dan PPS untuk pemilu tahun 2024. Untuk teman-teman bisa dilihat kunci jawabannya di deskripsi Ruang Potlot Channel. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon pasangan di luar partai politik atau independen tidak dapat diakomodir apabila A. Semua partai tidak ada yang mengusung calon presiden dan wakil presiden. B. Hanya ada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. C. Adanya amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. D. Terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh lebih dari 3 gabungan partai politik. E. Semua pasangan calon berhalangan tetap. Silakan teman-teman isi jawabannya mulai dari A, B, C, dan D menurut teman-teman yang dianggap betul. Nanti teman-teman bisa lihat kunci jawabannya di deskripsi. Kemudian soal nomor 2. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024. Saya bacakan sekali lagi. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2004 adalah A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003. Silakan teman-teman isi jawabannya. Saya kasih waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut di atas, partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon ke KPU wajib menyerahkan beberapa hal berikut kecuali, ingat ya teman-teman, ini yang kecuali. A. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung. B. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon. C. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. D. Surat pernyataan mau mengundurkan diri sebagai pasangan calon pada pemilihan umum putaran kedua apabila perolehan suaranya kurang dari 30%. E. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung. Silakan teman-teman isi jawabannya menurut yang teman-teman dirasa betul. Seperti biasa, waktunya hanya 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 4. Partai yang bukan partai peserta pemilu tahun 1999. A. Partai Bulan Bintang. B. Partai Keadilan. C. Partai Demokrat. D. Partai Cinta Damai. E. Partai Indonesia Baru. 3 detik dari sekarang. Lanjut ke soal nomor 5.
Pada fusi partai 1973, Partai Demokrasi Indonesia adalah fusi dari 5 partai, yaitu apa saja ya teman-teman? Artinya fusi itu gabungan ya, atau dilebur. A. PNI, IPKI, Masyumi, Murba, dan Parkindo. B. Parmusi, Masyumi, PNI, Partai Katolik, dan Partai Parkindo. C. IPKI, Parkindo, Murba, Parmusi, dan PNI. D. PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, dan Murba. E. Partai Katolik, PNI, Murba, IPKI, dan Parmusi. Silakan teman-teman isi soal nomor 5 ini. Waktunya hanya 3 detik. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 6. Menurut teori kepartaian, maka fungsi parpol dapat dirumuskan sebagai A. Sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan penyelesaian kasus hukum. B. Rekrutmen anggota DPR, DPRD, dan DPD. C. Sosialisasi dan monitoring politik. D. Pendidikan politik dan pengenalan program partai. E. Rekrutmen politik dan komunikasi politik. Soal nomor 6. Silakan teman-teman isi. Waktunya 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 7. Syarat pendirian partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 2. A. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris dan kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. B. Partai politik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum dan pendirian partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. C. Mempunyai kantor tetap dan mempunyai akta notaris pendirian partai politik. D. Mempunyai kantor tetap dan mempunyai anggaran dasar yang memuat asas dan ciri partai politik, visi dan misi partai politik, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan, kepengurusan partai politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, keuangan partai politik. Dan E. Partai politik didirikan dan dibentuk paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris dan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten atau kota. Silakan teman-teman isi jawabannya yang menurut teman-teman anggap betul untuk soal nomor 7. Waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 8. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif. D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukan di depan hukum.
Mandiri, jujur, dan adil. Silakan teman-teman isi soal nomor 8. Waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah: A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ingat ya teman-teman, berikut ini yang termasuk tujuan pemilu, berikut ini yang bukan. Nah, garis yang di sini yang ditanyakan yaitu tentang yang bukan termasuk ya. Kata kuncinya yang bukan termasuk ya. Yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu. Silakan teman-teman isi soal nomor 9, waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 10. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung RI paling lama: A. 30 hari kerja, B. 15 hari kerja, C. 14 hari kerja, D. 7 hari kerja, 3 hari kerja. 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 11. Parliamentary threshold atau parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional mengandung arti: A. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara dan sah. Saya ulangi, peserta pemilu perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. B. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. C. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD kabupaten. D. Peserta pemilu perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Semua jawaban salah. Silakan teman-teman isi soal nomor 11. Waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 12. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 2023? Saya ulangi, pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022? A. 17 Februari 2024, B. 15 Februari 2024, C. 14 Februari 2024, D. 13 Februari 2024, 18 Februari 2024. Waktu mengisi 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 13. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa?
A. Pasal 5 ayat 3, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 9 ayat 1, D. Pasal 1 ayat 5, dan E. Pasal 2 ayat 1. Silakan teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Jadi KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten itu sifatnya hierarkis. Itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Silakan teman-teman sekali lagi bisa lihat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dan untuk mengisi soal yang ke-13, waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 14. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS? A. 9, 7, 5, 5, 3, B. 11, 7, 5, 5, 3, C. 7 garis miring 5 per 5 garis miring 7 strip 5 strip 5 strip 5, D. 9 strip 5 garis miring 3 per 5 strip 5 per 3, E. 7 strip 5 garis miring 7 strip 3 garis miring 5 per 5 garis miring 3. Soal nomor 14 yang ditanyakan sekali lagi jumlah anggota ya teman-teman. Silakan teman-teman isi. Mulai dari sekarang waktu 3 detik. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 15. Apa kepanjangan dari PPK? A. Petugas pemungutan kecamatan, B. Panitia pemungutan kecamatan, C. Petugas pemilihan kecamatan, D. Panitia pemilihan kecamatan, E. Panitia pemilu kecamatan. Silakan teman-teman isi dari sekarang waktu 3 detik. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 16. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor kecamatan, kemudian B. Kantor polsek kecamatan, C. Pendopo kecamatan, D. Ibu kota kecamatan, E. Ibu kota desa atau kelurahan. Waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. 17. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK. A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. B. PPK dibentuk oleh KPU Kota, KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Dan yang terakhir, E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. Silakan teman-teman isi sendiri jawabannya. Sekali lagi, jawabannya bisa dilihat oleh teman-teman di deskripsinya. Waktu mengisi 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 18. Perbuatan berikut yang merupakan, saya ulangi, perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu kecuali, ingat ya teman-teman, ini yang ditanyakan kecuali, biasanya teman-teman atau para kontestan ini terjebak di soal kecuali.
A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak mendatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara. C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Kemudian E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Silahkan teman-teman isi jawabannya menurut teman-teman anggap betul ya. Waktu mengisi 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 19. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang. PPK PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Silakan teman-teman isi nomor 19 ini. Waktu mengisi 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 30. Saya ulangi, lanjut ke soal nomor 20. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panwaslu adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Saya ulangi, nomor 20, status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panwaslu adalah pilih jawaban yang paling tepat. A. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panwas bersifat ad hoc. B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten atau Kota dan Panwaslu bersifat ad hoc. C. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panwaslu bersifat ad hoc. D. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat ad hoc. E. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panwaslu tetap, Panwaslu Desa bersifat ad hoc. Silakan teman-teman isi soal nomor 20. Waktu mengisi 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 23. Mohon maaf, lanjut ke soal nomor 21. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. B. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. C. Masa kampanye pemilu. D. Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. E. Penetapan hasil pemilu. Silakan teman-teman bisa lihat sendiri soal nomor 21 ini. Waktu mengisi 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 22.
Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. Yang ditanyakan adalah paling lambat berapa bulan. A 24, B 25, C 22, D 20, dan E 21. Silakan diisi lagi soal nomor 22. Waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 23. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang. B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran. C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah. D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas. E. Mengubah hasil penghitungan suara. Silakan teman-teman baca lagi soal nomor 23 dan isi yang menurut teman-teman anggap betul jawabannya. Waktu untuk mengisi 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 24. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? A. KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau pemilu. B. KPU, Bawaslu, dan partai politik. Kemudian C. KPU, Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan partai politik. D. KPU dan Bawaslu. Dan yang E. Bawaslu. Saya ulangi, E. KPU, Bawaslu, dan tim kampanye. Silakan isi soal nomor 24. Waktu untuk mengisi 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 25. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. Berapa bulan ya, teman-teman ya? Paling lambat berapa bulan sebelum hari ke pemungutan suara? A 18, B 20, C 22, D 19, dan E 25. Silakan teman-teman isi dari sekarang. Sekali lagi, untuk part 1 ini jumlah soalnya hanya 25. Teman-teman bisa dilihat dari deskripsinya, di situ nanti teman-teman ada kunci jawabannya. Tapi saya sarankan sebelum teman-teman melihat kunci jawabannya, alangkah baiknya teman-teman mengisi dulu. Setelah itu baru teman-teman bisa mencocokkan jawaban teman-teman di deskripsinya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman sukses dalam menjalankan tes CAT, PPK ataupun PPS. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Potlot. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Itu saja, nanti kita lanjut ke part yang kedua. Sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.